itu hanya sebuah fasilitas. Kalau orang sudah tidak duduk di makom itu, maka jadi semacam dipinjami gitulah. Jadi bukan miliknya. Kurang lebih seperti itu. Saya kembali ke Mas Indra Samudra. Mungkin beliau itu berharap Siwo ngopi-ngopi dulu. Iya, monggo Siwo. Kita akhiri sesi ini. Monggo Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Magic Listener, kita masih punya satu sesi berikutnya ya. Jadi Anda yang mungkin ingin mengirimkan SMS atau juga ingin sharing by phone, masih saya tunggu nanti, tapi setelah kita memasuki sesi berikutnya ya. Baik, nanti saya akan kembali hadir masih dalam berproses menuju kesejatian diri bersama saya dan juga Siwo Agus Dayat. Tapi yang sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. 105.8 Ramaco. More than information you can get. The magic of Jakarta night and day. Listen and talk to Ramaco 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramacofm.com. Ramaco Magic Jakarta. Ketika aku mencari cahayamu, menerobos lewat celah dedaunan, bersilangan semburatmu dalam kabut. Aku terpaku, aku terpana, aku larut di dalam nyanyian burung-burung, gemuruh di dadaku, sirna bersama keheningan rimba raya. Ketika aku mendengar suaramu bergema di ruang dalam jiwa, mengalir sampai ke hujung jemari. Aku mengepal, aku tengadang, rindu yang aku simpan membawa aku terbang, menjemput bayang-bayang senyap di telan keheningan rimba raya. Aku coba. Ramaco 105.8 The Magic of Jakarta. Baik Magic Listener, kita memasuki sesi berikutnya atau sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Mei 2008. Dan masih bersama saya Indra Samudra, juga teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Baik, silakan Magic Listener, Anda bisa menggunakan telepon kami di 021-633-2704 ya. Juga Anda yang berada di luar kota Jakarta, di Pontianak juga silakan melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, atau juga Anda yang bisa menggunakan layanan Indovision channel ID 204 di seluruh Nusantara. Silakan kita sharing. Gimana sih, Wo? Ya, sekali lagi untuk Anda yang mencoba untuk live streaming, kami mohon maaf karena memang untuk saat ini kita nonaktifkan sementara waktu ya. Tapi insya Allah sekali waktu kita akan menghadirkan lagi live streaming dan akan bisa Anda nikmati
untuk bisa sharing dengan Siwo Agus. Hidayat bagi Anda yang berada di luar kota Jakarta, bahkan di seluruh dunia. Baik, silakan 633-2704. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Edi. Dengan siapa, maaf? Dengan Edi. Mas Edi. Di mana Mas Edi? Di Jati Bening. Jati Bening, silakan Mas Edi. Selamat malam, Siko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jauh. Mohon Mas Indra disampaikan Mas Indra ya. Ya, silakan, nanti saya sampaikan. Pertanyaan saya mengenai sholat. Bahwa sholat itu kan dipindahkan dari Allah langsung kepada Rasulullah. Jadi sholat yang dipindahkan dari Allah langsung ke Rasul ya. Yang tadinya yang pernah saya dengar dari 50 sampai ke 5 rakaat. Tapi kenapa yang 5 rakaat itu pun masih terasa berat gitu. Bagaimana kita untuk dalam benak pikiran kita menanamkan bahwa sebegitu pentingnya sholat sehingga perintah itu dipindahkan dari Allah kepada Muhammad secara langsung. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo, pertanyaannya simpel Siwo, sudah bisa Saya bisa ya. Bisa menangkap tapi ya? Boleh deh diulang. Iya. Ini katanya Mas Edi mengambil gambaran bahwa sholat itu dihadirkan dari Allah menuju Rasulullah. Yang tadinya juga dari 50 hingga 50 rakaat hingga akhirnya menjadi 5 rakaat. Tapi kok rasanya berat sekali untuk bisa melaksanakan 5 rakaat itu. Jadi bagaimana kira-kira bisa mungkin mengaplikasikan agar kita juga bisa nerima dengan dengan keikhlasan. Mungkin seperti itu Siwo. Itu yang pertama. Silakan yang lainnya saya tunggu satu penelpon terakhir ya di 633-2704 dari SMS. Nanti mungkin tidak semua bisa saya bacakan, tapi beberapa yang mudah-mudahan mewakili dari keseluruhan SMS yang masuk malam hari ini. Ya, silakan sekali lagi di 633-2704. Yang berada di luar kota Jakarta juga silakan sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Dan dari SMS Siwo, sambil kita nunggu sambil kita nunggu teleponnya masuk. Oh, kelihatannya ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Muslis ini. Muslis. Mas, iya. Mas Muslis ya. Mas Muslis, tolong dipersingkat pertanyaannya Mas ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, di dalam erat kaitannya dengan penghambaan diri sesuai dengan kewajiban yang memang diperintahkan Allah kepada kita. Kemudian juga dalam rangka meminta limpahan rezeki dari Allah. Kadang saya seringkali menjumpai seorang guru yang memberikan amalan-amalan. Ketika saya tanyakan amalan ini tujuannya untuk apa gitu. Kemudian hanya ada jawaban bahwa Anda tidak perlu tahu jawabannya, tapi di sini hanya bisa dia nanti dengan kebersihan hati. Kemudian saya mencoba untuk melakukannya. Kemudian pertanyaan saya, apakah kalau dilihat dari kacamata agama ini bisa dibenarkan apa bisa terus saya jalankan? Itu saja sih, Pak. Halo. Ya, sebentar. Amalan itu bentuknya seperti apa? Ya. Amalan itu seperti apa? Amalnya misalnya begini. Kita selalu berzikir dengan menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya. Kemudian ada misalnya bacaan ayat kursi berapa kali misalnya gitu, atau Al-Fatihah berapa kali gitu. Misalnya gitu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Mas Muslis. Ya. Ya, terima kasih. Oke deh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Mas Edi di Jati Bening dan juga Mas Muklis tadi ya. Dari SMS, oke, ini ada yang dari Arya Mandalika di Kelapa Gading, katanya yang bermaksud ingin sowan kepada epokan atau kediaman Siwo, mohon petunjuk Siwo. Oke, itu mungkin Siwo bisa coba sampaikan nanti Siwo ya. Kemudian ini dari Bapak Asep di Karawang. Assalamualaikum Siwo. Apa artinya manusia? Itu. Kemudian berikutnya dari Junior di Condet. Assalamualaikum Siwo. Siwo tolong jelaskan tentang kisah Gadirkum. Yang konon di situ Sayyidina Ali diangkat sebagai pengganti Rasulullah, bukannya Abu Bakar. Itu
sebentar, dua lagi dari yang pertama dari hamba Allah mungkin di Jakarta ini. Assalamualaikum Siwo. Oh bukan, dari siapa ini? Tidak menyebutkan. Iya, dari hamba Allah di Jakarta. Untuk Mas Sam dan Siwo, Samsudin, dari Bapak Samsudin, mohon diseringkan soal orang-orang yang mengaku mimpi ketemu dengan Rasulullah, padahal tidak pernah ada gambar wajah Rasul. Itu. Satu lagi Siwo. Iya, satu deh. Satu, Pak. Ya. Ya, satu lagi, Pak. Dari Luli di Sunter. Assalamualaikum Siwo. Mengapa pada syahadat Mengapa pada syahadat ta'in kita hanya bersaksi tentang kerasulan Muhammad, tapi tidak bersaksi tentang keimanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Ya, bisa diulang? Mengapa dalam syahadat ta'in kita hanya bersaksi tentang kerasulan Muhammad, tapi tidak bersaksi tentang keimanan Muhammad? Keimaman. Keimaman Muhammad. Iya, baik. Itu 4 pertanyaan dan yang lainnya mohon maaf tidak semua SMS bisa kami jawab karena waktunya terbatas, dan mudah-mudahan dari 4 SMS yang masuk bisa mewakili pertanyaan yang Anda berikan malam hari ini. Terima kasih. Baik, silakan Siwo untuk menjawab 7 pertanyaan. Monggo. Waktunya saya kasih 10 jam Siwo, monggo. Ambil semua, terima kasih. Dimulai dari Mas Edi di Jati Bening. Saya langsung tidak merangkum pertanyaannya, saya langsung jawab ya, agar mempersingkat waktu, memperefektifkan waktu. Begini, Mas Edi, riwayat yang penjenengan sampaikan itu dalam polemik, Mas Edi. Itu tentu sepanjang sepanjang perjalanan pembelajaran saya ya. Karena di situ banyak dikritisi tentang riwayat itu. Masa sih perintah yang seperti itu bisa ditawar-tawar seperti itu, kurang lebih begitu. Apalagi kalau dikaitkan bahwa yang mengusulkan tadinya 50, kemudian jadi 45, itu yang mengusulkan adalah dari figur-figur Nabi. Jadi dari Nabi sebelum Rasulullah SAW, ya, semacam Nabi Musa gitu kan, yang banyak dikutip itu dari Nabi Musa, bahwa Nabi Musa mengatakan, wahai Rasulullah, umatmu tidak akan kuat menerima 50 itu gitu. Nah, kemudian Rasulullah menawar kepada Allah sampai 45. Setelah itu dalam bahasa verbalnya itu turun lagi, dan kemudian dapat usulan yang sama, kemudian Rasul naik lagi, kemudian menjadi 40, kemudian setelah turun lagi ada komplain lagi, naik lagi, minta diperingan lagi menjadi 35, 30 dan seterusnya sampai 5. Di situ ada ada dalam kontroversi pembahasan hadis itu. Misalnya begini, memangnya siapa sih yang lebih ngerti? Allah, Rasulullah Muhammad, atau Nabi Musa yang lebih ngerti tentang kapasitas perintah itu relevan atau tidak terhadap pengikut Muhammad gitu ya. Lucu deh, kayaknya nih paling ngerti kok malah Nabi Musa ya, bukan Rasulullah Muhammadnya, atau bukan Allahnya. Masa Allah mempunyai dekret yang begitu mudah berubah-ubah seperti itu gitu kan. Jadi riwayat tadi saya pernah mempelajari dalam bentuk kontroversi seperti itu. Meskipun ada yang mengatakan bahwa bisa jadi ada sesuatu makna yang belum bisa disingkat dari riwayat ini, gitu kan? Jadi ada dua. Yang satu mengatakan begitu, diletakkan saja dulu hadis ini karena riwayatnya banyak, gitu ya. Mungkin ada makna-makna tertentu yang belum kita singkat. Tapi di versi yang lain menyatakan hadis ini banyak kontroversinya, yaitu bahwa seakan-akan di situ Allah dalam menurunkan dekretnya, dalam menurunkan perintahnya itu kok begitu tidak konsisten, mudah sekali ditawar dan seterusnya. Yang kedua ya tadi, memang Allah nggak ngerti kapasitasnya seberapa, kemampuan umat Muhammad itu.
gitu loh, misalnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada di dalam pembahasan hadis, di dalam kontroversi. Itu sepanjang pembelajaran saya nih, Mas Edi, jangan lupa itu. Kemudian hampir semua perintah itu dalam rangka fasilitas, dalam rangka kasih sayang yang memberi perintah itu untuk kebaikan yang diberi perintah. Misalnya seperti ini, contoh kecilnya, meskipun tidak sebesar masalahnya, tapi contoh kecilnya begini. Kalau ada seorang guru yang sangat bijak di kelas, ya, dia memberi perintah kepada murid-murid, itu sama sekali bukan untuk kepentingan sang guru, tapi untuk kepentingan sang murid itu, agar muridnya tambah pintar, tambah pandai, tambah dewasa, tambah bijak gitu. Nah, itu bagaimana cara menanggapi itu sangat terkait kepada personal murid-muridnya itu. Semakin murid itu yakin, apalagi keyakinannya itu sudah mengikat dalam dirinya, ya, jadi sudah membentuk akidah bahwa gurunya itu sangat bijak. Kalau dia memberikan perintah itu hanya dalam rangka untuk memperbaiki saya. Nah, semakin keyakinan itu tinggi, ya semakin seseorang akan tidak merasa dibebani dengan soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru, tapi justru berterima kasih. Karena soal-soal yang diberikan oleh Pak Guru itu, tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Guru itu demi kepentingan kita. Jadi perintah-perintah dan tugas-tugas dari Pak Guru itu bukan lagi sebagai beban, tapi justru sebuah kebutuhan bagi sang murid, karena sang murid itu memang pengen pintar, pengen pandai. Kurang lebih seperti itu. Analoginya meskipun sangat sederhana, sangat kecil kalau dibandingkan pada permasalahan yang diangkat oleh Mas Edi ini. Jadi bagaimana agar melakukan kewajiban itu dengan ringan? Ya, itu butuh kepada satu, makrifah kepada siapa yang memberi perintah, dan kedua, makrifah terhadap apa makna perintah itu. Kemudian ketiga, makrifah terhadap diri saya, keterkaitannya dengan tugas itu. Apakah kita punya hubungan keterlibatan, kita punya cita-cita, kita ingin sempurna itu. Kalau ada, maka semua perintah itu dalam rangka untuk menyempurnakan diri kita. Semakin kita punya makrifah seperti itu, maka akan semakin itu merupakan kebutuhan, bukan sebuah beban. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke Mas Mukhlis. Di mana tadi? Apa tadi ya? Ada seseorang yang diberi amalan-amalan tertentu dalam rangka meminta rezeki dari Allah. Nah, amalan-amalan tertentu itu semacam membaca ayat-ayat tertentu sekian kali, membaca kalimat-kalimat tertentu sekian kali itu. Bolehkah? Ya, sepanjang saya tahu boleh, tidak ada masalah itu, gitu ya. Mungkin di sini untuk bisa memahami fungsi dari amalan-amalan fungsi amalan-amalan yang diberikan itu memang tidak mudah untuk memahami itu. Hubungannya mana ini, hubungannya kaitannya dengan rezeki misalnya gitu ya. Ya itu memang tidak mudah, butuh adanya penjabaran-penjabaran secara bertahap. Ya mudah-mudahan di lain kali kita bisa membahas itu. Tapi karena tidak ditayangkan di sini, pertanyaannya adalah bolehkah melakukan hal seperti itu? Sebenarnya saya tahu boleh, tidak ada masalah, meskipun tidak wajib. Ke SMS dari Mas Arya Mandalika. Oh, saya mau sowan ke tempatnya Siwo. Saya langsung jawab tidak boleh. Oh, kalau sowan itu ada unsur atas bawah, Mas. Jadi kalau murid sowan ke guru ya itu tepat. Kemudian rakyat Indonesia sowan ke presiden, nah itu mungkin tepat karena memang posisinya atas bawah. Tapi kalau Mas Arya ke saya kan temen, kalau mampir boleh, dolan boleh, kalau sowan tidak boleh. Dan mohon petunjuknya. Saya kan bukan pemberi petunjuk, Mas. Kita kan temen lah, kok bahasanya kalau gitu. Sowan lah, mohon petunjuk lah. Tidak deh. Kita bisa biasa saja sesama preman ya, biasa. Tak pakai bahasa preman aja. Tentang jangan boleh catat alamatnya. Cepat ya.
Jalan Masjid Besar nomor 07 Tengaran Salatiga, PO Box-nya 50775. Kalau teman-teman yang naik bus dari Jakarta langsung aja naik bus yang jurusan Solo, nanti turun di Pasar Tengaran sampai. Jadi sekali naik turun sampai. Tapi jangan sowan, nggak boleh sowan. Kalau mau mampir boleh. Terus Mas Asep, apa arti manusia? Apa ya ini yang dimaksudkan beliau apa ya? Kalau manusia dilihat dari eksistensinya, yaitu kesatuan dari jasmani dan rohani tertentu, ya seperti yang kita paham itulah manusia, gitu ya. Itu wah kalau saya pernah belajar bahasa Arab itu al-insan ya manusia, anas juga manusia, kemudian ada lagi itu Bashar itu juga manusia. Jadi ya begitulah keterbatasan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab Bashar itu punya makna sendiri, yaitu terkait dengan jasad manusianya, punya dua kaki. Jadi kalau Rasulullah itu manusia seperti kita, itu maksudnya dalam yang disoroti itu bagian jasadnya, bahwa beliau juga sama dengan kita, kakinya dua, mata dua, punya rambut, punya tangan dua, telinga dan seterusnya. Itu dasar. Bahasa Indonesianya manusia. Nah, tapi kalau insaniahnya Rasul, apakah seperti insaniah kita? Oh tidak, jauh sekali. Jauh sekali. Kita ini insannya mungkin insan khayawani, sementara Rasul itu insan ilahi. Jauh sekali bedanya. Nah, itu tentang makom spiritual seseorang. Jadi insan itu manusia, tapi yang ditindak adalah masalah spiritualnya, masalah ruhiyah, masalah rohani gitu. Nah, itu dalam bahasa Indonesia juga hanya manusia gitu saja. Kemudian anas, ada lagi nanti unas, juga manusia. Nah, yang saya tanyakan, apa arti manusia? Manusia yang mana? Manusia yang basiriyah, manusia yang insaniah, manusia yang nas atau unas, atau yang mana? Jadi kalau bahasa Indonesia itu memang punya keterbatasan tertentunya ya. Jauh lebih kaya bahasa Arab dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa mewakili apa yang saya pahami tentang apakah itu manusia. Atau bisa jadi begini, kalau dalam definisi ilmu mantik gitu ya misalnya, manusia itu adalah sebuah eksistensi, benda yang bisa berkembang, yang punya perasaan, bisa berpikir dan punya akal. Nah, misalnya begitu. Beda dengan batu. Batu adalah sebuah eksistensi, benda yang tidak berkembang, misalnya. Beda lagi kalau tumbuhan, sebuah eksistensi, benda yang dia bisa berkembang, tapi tidak perasa. Beda lagi dengan hewan. Hewan itu eksistensi benda yang dia berkembang, dia perasa. Nah, meskipun tidak bisa berpikir. Nah, nanti ada lagi entitas makhluk yang namanya jin, malaikat. Nah, kalau manusia itu sebuah eksistensi wujud makhluk yang dia itu berbenda, bergerak, bisa berkembang, perasa, pemikir, dan punya akal. Saya gitu ya. Yang dimaksudkan Mas Asep yang mana kan saya nggak tahu ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Mas Junior di Sondet. Bagaimana kisah Ghadir Khum yang dinyatakan di sana bahwa yang diangkat menjadi wakil Rasul itu Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu diangkat berdasarkan syuro, jadi istilah syuro itu mungkin bahasa Indonesianya musyawarah gitu ya, meskipun di situ ada makna tertentunya, maksud tertentunya yang tidak persis sama dengan musyawarah itu. Jadi mekanisme pengangkatan Abu Bakar itu dengan syuro, gitu ya. Nah, kalau kisah Ghadir Khum itu sebelum Rasulullah wafat, setelah pulang dari Haji Wada, setelah beliau menunaikan haji, meskipun sampai sekarang nggak pernah disebut Pak Haji ya, saya begitu bilang Pak Haji Muhammad gitu malah pada nggak tahu.
Padahal beliau pernah haji loh, tapi nggak pernah dipanggil Pak Haji. Ya. maaf. Kok ke situ sih, kenapa sih? Ya kritik sosial kali. Terus, pada saat beliau mau pulang ke Mekah, itu ada di daerah Ghadir, gitu ya, dan ada Khum di sana, sehingga disebut Ghadir Khum. Beliau terkenal punya pidato yang yang saya pelajari dari sejarah, itu pidato yang luar biasa, gitu ya. Dan pidato itu disebut sebagai pidato Ghadir Khum. Ya, memang di situ dalam saya mempelajari sejarah itu di situ bukan sekedar tersirat ya, tapi tersurat. Bahkan dalam sejarah yang saya pelajari dari berbagai sumber itu seluruh yang berkumpul di situ yang jumlahnya di atas 110.000 orang, ada yang dalam riwayat mengatakan 100.000 kaum muslimin di situ semua sudah berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang perempuan juga berbaiat dengan cara ada semacam tempat air gitu, kemudian tengahnya dikasih hijab, dikasih pembatas gitulah. Kemudian tangannya Sayyidina Ali dimasukkan ke air, dan para wanita yang ingin ikut membaiat itu juga tangannya dimasukkan ke air sebelah sana. Itu kisah itu kalau dalam kitab mudah dicari, ya. Kitab-kitab yang muktabar misalnya ya, misalnya di kitab yang terkenal itu Ibnu Jarir At-Tabari misalnya ya, itu kitab sejarah yang sangat terkenal dan menjadi rujukan bagi yang lintas mazhab, itu rujukan lintas mazhab. Itu juga sangat detail dikisahkan di situ. Mas'udi misalnya sebuah tokoh sejarah tua yang juga dia diangkat sebagai tokoh sejarah yang lintas mazhab, itu juga diceritakan di situ. Misalnya di mungkin yang saya ingat persis dua itu, Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Al-Qurtubi kalau nggak salah juga membahas tentang kisah itu. Meskipun saya waktu belajar tentang kisah ini, jadi kok nggak tersosialisasi ya ke masyarakat gitu. Ya tapi banyak loh yang di kitab itu terkenal, tapi di masyarakat nggak terkenal. Ya logis-logis lah, itu kan kaitannya dengan sistem informasi dan komunikasi, dan kita cenderung merujuk ke sumber informasi yang mana, ya gitu deh kayaknya. Tapi ya kayaknya teori dasar, kaidah dasar tetap bisa dipakai, bahwa siapa yang salah memahami, dia akan salah mensikapi. Dalam sejarah pun juga berlaku seperti itu. Lanjut, waktu masih mepet. Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku mimpi Rasul? Ya nggak apa-apa toh. Mengaku mimpi Rasul, memang kenapa gitu ya? Soal yang dimimpikan itu Rasul benar atau bukan? Nah itu nanti kan bisa jadi itu Rasul beneran, bisa jadi bukan, gitu aja lah gitu kan. Yang enak kalau kita nggak tahu ya enaknya ya saya belum tahu tentang itu gitu. Saya bukan takbir mimpi, saya belum bisa tentang takbir mimpi yang seperti apa ya. Apalagi untuk menyatakan yang ada dalam mimpi kita ini benar-benar Rasul atau apa, kan sulit ya masalah yang seperti itu gitu. Terakhir dari Mas atau Mbak Nuri di Sunter. Oh iya. Mengapa syahadat yang kedua maksudnya itu kesaksian kepada kerasulan Muhammad, bukan keimamahan Muhammad. Wah, ini menarik ya, ngerti. Saya terima kasih pertanyaannya. Sepanjang yang saya itu begini, kalau keimamahan itu terkait dengan sistem kepemimpinan, sementara kalau kerasulan itu terkait dengan masalah kerisalahan. Kenapa kalau kesaksian
dalam syahadatain yang kedua itu tentang kerasulan, bukan keimamahan. Gitu. Karena ini yang sepanjang yang mampu saya serap dalam pembelajaran saya. Karena di situ ada faktor yang sangat penting, yaitu bahwa risalah yang terakhir itu ada pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara keimamahan yang terakhir itu bukan pada beliau. Kita tahu kalau kita pernah membahas itu bahwa yang diberi pangkat spiritual sangat tinggi yaitu pangkat imam, yang pertama itu adalah Ibrahim alaihissalam. Adam belum sampai ke makom itu, dan nabi-nabi sebelum Ibrahim belum sampai ke makom imamah itu. Itu makom spiritual yang lebih tinggi dari makom kenabian dan kerasulan, disebut makom keimamahan. Ya, tapi itu kalau memakai bahasa teknis loh ya. Tapi kalau pakai bahasa masyarakat, ya kan itu ada Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam misalnya Imam Khomeini, ada Imam Hambali, Imam itu lain. Itu gelar yang dari bawah. Yang kita bahas itu imam yang gelarnya dari atas, seperti Ibrahim, kemudian ada Ali Ibrahim, dan ada Muhammad dan Ali Muhammad, seperti yang kita baca di dalam sholawat itu. Ya, kayaknya begitu. Jadi punya momen yang berbeda. Kalau imamah itu tidak harus nabi dan tidak harus rasul. Sementara kalau kesaksian kepada kerasulan Muhammad itu terkait kepada kesempurnaan risalah dan keberakhiran risalah, keberakhiran kerasulan, keberakhiran kenabian. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan waktunya habis, tapi kopi saya masih. Gimana ya Mas Andi? Iya sih, kita harus mengakhiri. Gimana sih? Waktunya habis, kopinya masih. Oh gitu ya? Nah, bagaimana? Silakan Siwo ngopi dulu deh kalau gitu. Iya, ini juga dia yang kirimkan SMS Siwo. Katanya alhamdulillah kita tim Uber Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Oh gitu ya? Tadi kan Siwo nanya tuh, kecolongan katanya. Oh iya, itu saya heran loh. Loh gimana kok ini pertandingan kok bisa memberikan angka kepada lawannya? Betul. Padahal tadi saya mau bilang Siwo, ada yang bunuh diri tuh. Kalau kecolongan saya bilang laporkan saja ke polisi terdekat. Ada yang bunuh diri itu. Oh iya. Oh dia sebetulnya tinggal nyemes saja, tapi sayangnya dia malah bunuh diri gitu tuh. Wah, macam-macam, ada kecurian lah, ada ya. Baik Siwo, berarti kita harus mengakhiri acara berproses menuju kesejahteraan diri malam hari. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi Siwo ya. Ya kalau masih hidup. Kalau masih hidup, ya. Kepada muslimnya seluruhnya dan kepada seluruh Ramako, keluarga besarnya, Mas saya mohon pamit. Monggo Siwo. Terima kasih, mohon maaf. Wala haula wala quwwata illa billah. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Magic Listener. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Kali ini berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2008 saya akhiri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasi Anda, dan mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami jawabkan karena waktunya sangat terbatas sekali ya. Saya Indra Samuda mohon diri, dan setelah ini nanti ada rekan saya Chris Hendra yang akan menemani Anda sampai jam 24 malam nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan Sufi. Selama engkau terjerat oleh pikiran ada dan tiada, bagaimana kau dapat tapakkan kaki di jalan ini? Kosongkanlah dirimu sehingga hanya ada kehendak dari Dia. Sepanjang kau terjajah oleh diri, bagaimana kau dapat mencapai kesejatian? Jika tidak tersucikan dalam kerendah hatian dan fana, bagaimana akan mencapai pengetahuan tertinggi dari Yang Maha Agung? Dalam cermin Sang Kekasih, Tuhan, Sufi melihat sang diri, dan dalam cermin diri,
melihat sifat-sifat dan tanda-tanda Sang Kekasih. Dari Fariduddin Adhar.